Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba' dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Kalau well itu wail, artinya kecelakaan. Well bahasa Inggrisnya beda-bedanya. Kalau well bahasa Inggris apa? Very well. Tapi mun bahasa Arab mah fawailul. Wailul. Beda-bedanya terjemahan teh. Maka wajar upami fikih beda-bedanya. Baik, ibu-ibu yang sama-sama mengharap rahmat dan karunia Allah, kita akan memperdalam satu amalan di dalam sholat tentang isti'adah. Isti'adah itu apa? Permohonan perlindungan. Nah, ini diucapkan sebelum salam dan ketika fil alamina innaka hamidum majid, baru doa ini. Ini ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Bila salah seorang kalian sedang duduk tasyahud, ini tasyahud akhir, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Nah, apa saja perkara-perkara itu dilanjutkan dalam hadis berikut ini. Yaqul, lalu beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pada hafal? Oke. Berarti tinggal kita gali maknanya. Ya, ini ada yang sampai mengatakan wajib dibaca. Tapi sebagian besar para ulama memberikan hukum membaca isti'adah sebelum salam atau setelah sholawat ini hukumnya sunnah. Ya. Nah, di sini dikatakan yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur,
dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah jahat Al-Masihid Dajjal. Butuh penjelasan tidak? Fitnah hidup itu yang seperti apa? Fitnah mati itu yang seperti apa? Maka saya membuka dari berbagai referensi, ya, salah satunya dari Dr. Sa'id bin Wahab, ya, Dr. Sa'id bin Ali Al-Wahab Al-Qahtani, di dalam kitab Al-Khusuf fi Shalah. Kita masuk ke pertama. Nah, ini kan doanya ya. Ayo dibaca barengan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, ini isti'adah atau permohonan perlindungan di sini mencakup siksaan neraka jahanam dan hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalamnya. Jadi saat kita memohon Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu kita sedang meminta, ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa neraka jahanam dan jauhkanlah aku dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan aku ke dalam neraka jahanam. Kita kasih gambaran neraka itu yang seperti apa. Nah, ini neraka jahanam dalam Al-Quran dan hadis itu sangat mengerikan, penuh dengan siksaan yang berat. Yang pertama, api yang sangat panas. Jadi api jahanam jauh lebih panas dari api dunia, yang bahkan bisa menghanguskan kulit berkali-kali. Ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 dan surat An-Nisa ayat ke-56. Jadi ini berkali-kali itu, kalau orang yang dimasukkan ke dalam neraka tapi dia punya keislaman, ya sampai dosanya lebih sedikit dibanding dengan amal solehnya. Kan nanti kan ditimbang tuh, ini amal baik, ini amal buruk, masuk surga kan? Tapi kalau amal buruknya lebih banyak, amal baiknya itu sedikit, maka dibersihkan dulu sampai akhirnya amal solehnya lebih tinggi, gitu kan. Ini gambarannya. Yang kedua, siksaan berulang-ulang. Kulit penghuni neraka akan terus diganti agar mereka merasakan azab tiada henti. Kalau orang yang terbakar setelah puncaknya habis, dia nggak akan merasakan panas lagi kan? Tapi ini beda, siksa neraka itu ketika sudah mulai habis kulitnya itu, maka tumbuh lagi kulit yang baru. Dan seperti itulah kondisi-kondisi orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, terus yang ketiga, makanan dan minuman mengerikan. Mereka diberi makanan dari pohon zakum yang berduri dan minum air mendidih serta nanah yang busuk. Ini dalam surat Al-Waqiah 51 sampai 56 dan Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Wah, ini makanannya itu udah berduri, minumannya sangat mendidih dan disertai dengan nanah yang membusuk. Nah, yang keempat, rasa penyesalan yang dalam. Penghuni jahanam akan menyesali dosa-dosa mereka, tetapi permohonan untuk keluar dari neraka tidak akan dikabulkan. Ini Az-Zukhruf ayat ke-77. Ini subhanallahnya. Jangankan nanti di neraka, di dunia saja, kalau kita mengikuti post-test dan ternyata saat diperiksa banyak salahnya, kita nyesalnya luar biasa. Ingin rasanya diulang kembali, tapi nggak bisa. Nah, ini pun penghuni neraka jahanam itu akan menyesali. Bahkan mereka berteriak ingin diberi kesempatan satu kali saja untuk beramal di dunia gitu.
tapi ya ditolak. Nah, yang kelima, dirantai dan dibelenggu. Mereka akan dirantai dan dihina, diseret dengan rantai sepanjang 70 hasta. Ini Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 32. Ini 70 hasta itu betul-betul disebutkan di dalam Quran. Itu 70 hasta itu berapa puluh meter itu? Hampir setengahnya. Ini mengerikan. Nah, yang keenam, suara ya dan kegelapan neraka. Neraka mengeluarkan suara yang mengerikan dan terdengar aumannya ketika marah. Ini tempat yang sangat betul-betul mengerikan. Ini Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-12. Belum lagi siksaan yang menghilangkan harapan. Penghuni neraka tidak memiliki harapan untuk keluar dari siksaan karena panasnya api yang tak tertahankan. Inilah gambaran neraka yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu kita mohon, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, ini siksa-siksa yang sangat mengerikan ini. Dan kita pun memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Perbuatan apa saja gitu. Nah, ini jelaskan. Nah, ini perbuatan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama. Meninggalkannya bisa menyebabkan seseorang dianggap telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wah, ini ya. Kalau musyrik sudah jelas. Yang kedua, memakan harta riba. Praktek riba dilarang keras. Dan Allah menyebutkan bahwa pemakan riba akan mendapat siksa yang dahsyat di akhirat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ini jelas dalil-dalilnya. Harta riba. Maka ikutilah kajian-kajian tentang riba. Riba itu yang mana saja. Tapi dari berbagai banyak penjelasan dari para ulama ya. Karena riba juga, ribanya haram. Tapi nanti masuk kepada penjelasan-penjelasan transaksi-transaksi yang disebut dengan riba itu nanti akan menemukan perbedaan pendapat. Tapi intinya para ulama tidak ada satupun yang tidak sepakat bahwa riba itu haram. Tapi mereka berbeda pendapat tentang aplikasi transaksi apa yang disebut dengan riba. Datanya seperti apa, fakta di lapangannya seperti apa. Nah, itu yang seringkali terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau untuk masalah ribanya, ya haram lah. Pinjam uang ke ibu 1 juta, balikin 1.200.000 itu jelas riba. Ya 200 ribunya itu. Ini nanti ada fikih khusus untuk bab riba. Ada fikih khusus karena ini panjang juga bahasan ulama ini. Maka tidak jarang kita menemukan perbedaan para ulama dalam hal terkait riba. Tentang bank, ya, tentang bank itu nggak selesai sampai sekarang, ya, karena selalu ada yang pro dan kontra. Ada yang mengambil jalan tengah, itu mereka mengklasifikasikan ini transaksi yang di bank yang haram, ini yang boleh, kayak begitu, terus seperti itu. Ya. Tapi ini riba itu menjadikan sebab seseorang itu masuk neraka. Yang ketiga, berkata dusta dan bersaksi palsu. Dusta dan kesaksian palsu adalah dosa besar yang membawa seseorang pada azab jahanam. Kebayang nggak kalau dusta dan saksi palsunya itu levelnya dunia? Berarti dusta dan sumpah palsunya itu menanggung sadunia kan? Kalau negara, kalau provinsi, saprovinsi, kalau kota, kabupaten, sakitut, kecamatan, pasti beda. Karena Allah itu maha adil. Yang pasti dusta dan bersaksi palsu itu
perbuatan dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka pelakunya. Hanya levelnya beda antara yang dusta dan sumpah palsu, level kelurahan, kecamatan sampai dunia itu beda. Tapi intinya mereka akan dapat siksa. Begitu ya. Semua akan dapat siksa orang yang berdusta dan bersaksi palsu. Yang keempat, memutus silaturahmi. Memutuskan hubungan kekeluargaan adalah dosa besar yang menghalangi masuk surga. Maka hati-hati dalam masalah bab waris. Ini biasanya jadi pemutus silaturahmi. Maka yang salah yang meninggal, karena dia meninggalkan keluarga tanpa dibekali ilmu. Karena yang hidup juga salah, dia tidak mau mencari ilmu. Tapi jangan menyalahkan yang hidup saja, yang matinya pun bersalah, karena dia meninggalkan generasi yang tidak paham terhadap waris, terhadap pengelolaan harta. Maka dari itu penting untuk kita mempelajari bab waris dan memberitahukan kepada anak-anaknya. Akhirnya tidak banyak, tidak sedikit yang tadinya akrab menjadi musuh. Kan baik bahasana teh kan teu akur jeung si eta mah teu ngarugikeun gitu. Nah, itu udah sombong. Nah, ini memutus silaturahmi itu subhanallah ya. Tapi tiap orang punya kasus ini. Karena babarian. Ya Allah ya Karim ya. Nah, ini memutus silaturahmi. Nanti bab silaturahmi juga kalau mau diurai panjang, ini bisa 1 jam. Silaturahmi dari mulai pengertian, yang dimaksud dengan memutus silaturahmi itu yang seperti apa, perkara-perkara yang dianggap tidak memutuskan silaturahmi tapi ternyata itu memutus, perkara-perkara yang dianggap memutus silaturahmi padahal itu tidak, itu banyak. Jadi banyak sekali. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah, ibu-ibu masih diberikan keinginan untuk ngaji. Karena kalau ibadah saja tanpa ngaji, tidak ada jaminan ibu husnul khotimah. Ibadah terus ngaji tidak ada jaminan untuk husnul khotimah. Tapi kalau orang yang ngaji, ibadah, itu berdasarkan pengalaman para ulama, itu yang menyebabkan mereka itu husnul khotimah. Karena mereka tidak cukup dengan ilmu yang saat ini mereka peroleh. Masih banyak keinginan dia untuk mentaati Allah dalam sisi perintah, masih banyak dia ingin mentaati Allah, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga ini dia terus mencari tahu. Seperti itu. Saya ucapkan selamat, semoga ibu tetap istiqomah ngajinya. Sampai kapan? Sampai nanti ibu dicatat ku malaikat maut teh bade ngaji, nuju ngaji, pulang ngaji. Itu nanti dicatatnya seperti itu. Berikutnya yang nomor 5, menggunjing dan mengadu domba. Gibah dan namimah adalah dosa yang menyebabkan seseorang mendapatkan siksa di akhirat. Ini Al-Hujurat ayat 12. Sekarang bisa dengan mudah Bu, dengan medsos, menggunjing dan mengadu domba. Ya Allah ya Karim. Memotong video, memframing. Akhirnya satu dengan yang lain itu saling curiga dan saling memusuhi. Nah, itu penyebab pelakunya masuk neraka. Dan itu lebih dahsyat kalau di medsos itu, lebih cepat gitu kan. Dan biasanya kalau untuk kejelekan itu lebih cepat menyebarnya dibanding kebaikan. Karena memang sunatullahnya seperti itu. Ibarat soto 99. Soto apa Bu? Soto Jakarta atau soto Jawa apa? Soto janda yang ada di Soekarno Hatta. Jando. Kalau saya baca janda itu. Janda ya. Janda Sunda ya. Janda Sunda. Jakarta Sunda.
Yang cengeknya banyak itu? Dan ada daging serta tulangnya itu? Kalau itu dikasih cengek kan kita nikmat. Betul kan? Nikmat. Ada nikmat ya jadi hoyong. Hoyong. Sarang sangu anu diperlukan ku bawang goreng. Mohon pilih pada pesan mangga. Nggak diri itu di Soekarno Mas Ade. Tapi kalau tiba-tiba datang cicak yang mutaber, langsung dibuang kan, sa panci oge kan itu. Itulah kejelekan. Jadi kejelekan itu bisa langsung menghabiskan semuanya. Itulah citra. Jadi manusia itu bisa naik, tapi kalau sudah kena aja satu. Sekarang kan yang paling banyak itu skincare sekarang yang sedang rame itu. Ketika siap-siap, ketika brandingnya udah naik, tiba-tiba kan serangan pasar itu sangat banyak. Nah, akhirnya karena sudah punya branding, sekali kabebet itu ada bahan apanya gitu, langsung kan rugi besar. Itulah kejelekan itu bisa cepat. Ibu-ibu di sini pengguna skincare semua? Ini kelihatannya enggak, ini mah cahayanya dari air wudhu. Awish. Kan ya Bu? Kan kalau skincare itu kalau ada apa lalat kesini itu langsung ngegolosor. Begitu ya. Kulan? Mohon nyoledat. Tahu saya ibu-ibu mah kuesta Mustika Ratu ya. Atau Wardah. Atau Sri Pohaci. Begitu ya. Nah ini kalau menggunjing dan mengadu domba itu cepat sekali Bu di medsos itu. Asli cepat itu. Saling ngebebetkeun. Ngeri ya. Pan enak tuh. Nyeritain kisah Baim Wong dengan Paula. Enggak, ini mah selintas gitu. Bulan? Ini mah hanya selewat gitu. Saya tadinya mau cari Kiai Haji Muhammad Bakhit lewat Paula dan Baim gitu. Penasaran saya lihat, oh iya ini. Kan itu luar biasa Bu. Saya lihat netizen itu di komentarnya, mengerikan dan sedap-sedap itu. Itu bahaya. Ibu-ibu jangan ikutan komentar ya. Ya kalau baca untuk diteliti, diamati, itu nggak apa-apa kan jadi ilmu. Kita membaca pikiran orang lain. Oh ini jelek, komentar kayak gini jangan diikutin kayak gitu. Ya innamal a'malu binniyat. Tapi jangan terlalu terpedaya dengan tontonan itu. Karena masih banyak hal yang harus kita ketahui tentang Islam. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah itu agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Memakan harta anak yatim secara zolim yang seharusnya dikonsumsi oleh anak yatimnya kelaparan. Anak yatimnya tidak dikasih pendidikan. Itu yang zolim. Sampai akhirnya menjual anak yatim buat memperkaya dirinya sendiri. Terlepas apakah itu lembaga atau itu personal. Apakah itu yang legal atau yang ilegal. Kita lihat, misalkan di stopan barudak yatim. Mereka dimanfaatkan untuk apa? Mengemis di jalanan. Apakah mereka dapat? Enggak. Mereka hanya dikasih makan. Kasih makan. Uangnya buat siapa? Buat sang pengelola jalanan itu. Pokoknya memakan harta anak yatim secara zolim nih, bukan adil. Lawannya berarti kalau adil ada pengelolaan yang khusus. Ada pengelolaan yang khusus. Kalau adil itu porsi untuk anak yatim jelas, porsi untuk yang mengurusnya jelas. Seperti siapa? Guru-gurunya.
itu kan harus dikasih juga. Itu kan adil. Untuk kebutuhan makannya, untuk kebutuhan sandang pangan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang zalim itu anaknya dibiarkan terlantar, tetapi dia diperas sebagai ATM. Itu yang zalim. Nah, inilah cikal bakal orang yang akan masuk neraka jahanam. Nah, ini di dalam surat An-Nisa ayat 10. Mengambil harta anak yatim secara tidak adil merupakan dosa yang berat dan diganjar dengan api neraka. Ada lagi, anak yatim itu bukan yang dikelola saja oleh yang ilegal atau yang legal, tetapi yang dikelola oleh personal keluarganya. Misalkan anak ini ditinggalkan wafat oleh ayah dan ibunya, paman atau tantenya dia menghak harta anak yatim itu, sehingga anak yatim itu tidak memiliki harta sama sekali, padahal dia punya hak yang besar dibanding saudara ibu bapaknya itu. Nah, itu zalim. Nah, itu ya. Maka ini penting juga nih memahami tentang pengelolaan harta. Ilmu hukum kalau diurai ini bisa jadi sabaraha kali pertemuan ini. Menggunjing dan mengadu domba, itu juga bisa sajaman, bahkan lebih. Ini poin-poin utamanya aja. Durhaka kepada orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Dan durhaka kepada mereka bisa menjerumuskan seseorang ke dalam siksa jahanam. Jangankan memarahinya, mengatakan saja itu sudah dosa. Ya Allah ya Karim, kita merasanya ke orang tua teh sering membuat luka, tapi mereka nggak cerita sebetulnya. Seperti ibu-ibu sok ngelus dada ka budak teh. Kan ibu-ibu sok itu ngelus dada. Sama dulu orang tua kita juga, kita sering ngelus dadanya. Maka saat ketemu minta maaf, Dah pasti bahasa orang tua mah gini, tuh minta hampura, aku mamang geus dihampura. Itu bijaknya orang tua. Orang tua memang seharusnya begitu, tapi kita sebagai seorang anak harus tetap minta maaf sama orang tua. Banyak ngerepotin gitu tuh. Banyak ngerepotin orang tua, terutama kalau di rumah kan ke ibu. Kerasa kan sama ibu sekarang, kalau sama anaknya yang dipanggil siapa? Ibu. Bu, kos kaki ade mana? Can bapana. Mari kau sang bapak di mana? Ibu. Yang ditanya adalah ibu, ibu itu kan. Segala ibu. Ayalah sekali ka bapak nanya. Ente Pak Ari Mamah di mana? Eta hungkul. Gitu marahnya. Nah, ibu mah. Lebihkeun kaya laguna kan ya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Gitu kan? Pokoknya mah gitu sok saradi anta ieu. Maafkan anakmu jika ada salah. Itulah gitu banyak sok saradi. Aduh, ngomong ke mamah banyak. Belum lagi ke bapak, itu kan ke ayahnya. Saya merasakan sebagai seorang ayah gitu kan. Kadang menunda kesenangan hanya untuk supaya anak dan istri tersenyum gitu. Saya tuh pinginnya ini, pingin beli ini kan saya yang dapat uang ya, Bu. Saya tahan dulu gitu. Tapi ternyata cara Allah mah enggak begitu. Saya nahan keinginan saya, tapi Allah enggak menahan keinginan dia untuk memberi kepada saya dari jalan yang lain. Kan begitu. Tapi saya fokus. Yang ada di pikiran seorang ayah itu kan gimana caranya agar anaknya bisa makan, bisa sekolah, istrinya juga bisa belanja, nggak panik, nggak takut kan gitu. Nah, itu pengorbanan seorang ayah. Dibikin kayak laguna kan.
Ayah, ku rindu di peluk tubuhmu. Ayah sok saradieun tentang ayah mah. Berikan ku semangat. Nah gitu loh. Aduh ya Allah. Kamu mau lagu Ebit G Ade mah nya? Tentang ayahnya. Ya kita kasih apa ya? Kita doakan orang tua kita, ayah dan ibu baik yang sudah tidak ada maupun yang ada di dunia ini. Semoga mereka diberikan hati yang senantiasa lapang untuk menerima keadaan yang saat ini mereka dapati. Karena saya merasa Bu, saya bertambah usia, saya menyaksikan orang tua sudah mulai melemah gitu. Merasakan gitu. Oh ya. Anak saya mulai besar, saya mulai menua dan akan ada masanya saya meninggalkan orang tua atau orang tua meninggalkan saya. Dan itu sesuatu hal yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, selagi masih ada ya kita tetap berbuat baik meskipun kita sadari sebagai seorang anak ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Tetapi terkadang keterbatasan kita yang menjadikan tidak bisa maksimal untuk melayani mereka dengan baik di dunia ini. Maka saya selalu minta maaf sama ayah dan ibu saya, mama dan bapak. Dengan bahasa mahapunten Paknya, Roni tidak seperti anak orang lain yang bisa memfasilitasi ibu bapaknya begini gitu kan. Tapi orang tua mah bilang, tunana cing sehatnya Ronina. Ulah digedar teuing. Insyaallah. Karena tahu Bu, digederna abdi gitu kan. Apalagi ibu mertua. Sampai ketika saya mau ngaji itu nangis dia tuh. Cing sehat, cing sehat. Karena dia tahu saya pulang jam 12, jam 1 gitu kan. Lanjut lagi jam 4 pas gitu. Jadi pas saya lagi tidur teh, anak-anak lagi gandeng, ibu mertua mah sampai lagi istirahat sampai segitunya. Karena emang itu 1 jam juga lumayan cukup. Kayak gitu. Itu perjuangan seorang ayah kan gitu. Nah, saya rasakan semua itu. Maka memang ternyata durhaka kepada orang tua itu menjadi salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Jadi harus banyak minta maaf sama orang tua. Yang ke-8 kesombongan juga sama. Jadi orang yang sombong tidak akan masuk surga meskipun kesombongannya hanya sebesar biji sawi. Ibu-ibu yang sudah rajin ngaji, yang sudah rajin sholat, yang sudah menutup aurat, ya tetap jaga kebeningan hatinya untuk mendoakan orang-orang yang belum terketuk hatinya. Ya. Jadi jangan sampai muncul ada kesombongan baturmannya pinarakeun hungkul. Tingali na salatna oge. Jika nama engke bakal sakelas jeung Firaun. Kan urang teh jadi leuas kitu teh nya ulah teh. Sombong teh namina teh, sombong. Terus yang ke-9 zina dan perbuatan keji. Zina adalah dosa besar yang mendapatkan azab berlipat ganda di akhirat. Zina ini. Wah, ini zina ini dampaknya bahaya sekali. Ini saya bilang subhanallah ya. Banyak anak perempuan yang terlahir dari hubungan zina, tetapi yang menikahkan ayah biologisnya itu tidak sah. Jadi nanti kalau kita punya saudara dan kita tahu anak itu perempuan hasil dari perbuatan zina, kasih tahu bapaknya itu jangan jadi wali nikah. Ya. Tetapi wali hakim saja yang menikahkannya. Karena itu nanti jadi terus-terusan zina. Yang dosa ya orang tuanya yang nggak jujur itu. Ini juga kalau dibahas bisa 1 jam gitu. Terus meminum minuman keras. Ini maksudnya bukan air aki, tapi homer ya, homer. Kan eta keur viral lagunya. Gara-gara sepotol minuman. Ibu-ibu teh bari joget.
Aya-aya wae di TikTok mah segala aya tuh. Khamar atau minuman keras adalah haram dan peminum khamar yang tidak bertobat akan disiksa di akhirat. Kalau yang sudah tobat mah beda lagi, itu mah udah dihapus. Jadi mah maot keur nyekek botol. Botol dicekek. Nah itu tas maut suul khotimah disiksa di neraka. Kalau dia masih ada Islamnya diseepkeun heula di neraka dan nanti dimasukkan ke dalam surga. Kalau masih ada Islamnya. Jadi itulah Bu, kadang kita suka dengarkan atau sering segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan terutama nikmat iman dan Islam. Nah, karena nikmat Islam itu tidak hanya di dunia tapi di akhirat akan menyelamatkan kita dari lamanya disiksa gitu. Karena meskipun ada banyak kejahatannya, banyak dosanya, tapi kalau ada imannya secuil itu pasti akan masuk surga. Meskipun digodok gela di neraka itu. Tapi dah sieun atunya nanti dibere panas api dunia saja kita terus dijeretean gitu. Nah ini ya meminum minuman keras atau khamr. Oh banyak kan merek-mereknya. Aya nu dioplos geuning Bu. Naon tatenya Sprite jeung Bodrexin hayang lieur. Aya Bu di daerah Bandung. Eta mah di Baskoman Bu. Di Baskoman. Campuran minuman-minuman keras dicampur ku spiritus teh aya nu papang di dinya dieueut. Wah bari di Bandung. Di Bandung. Subhanallahnya. Kalau di daerah kita ada itu mah toko khusus minuman keras. Udah lama itu. Ya Allah ya Karim. Komo dilegalkeun mah nya? Atos ieu mah. Baik. Nah, dua kondisi manusia ini, Bu. Manusia berada dalam dua keadaan terkait dosa. Ini, kondisi kita nih. Terkait dengan dosa kita tuh ada dua keadaan. Yaitu terjaga dari dosa karena perlindungan Allah atau diampuni dosa-dosanya setelah melakukan kesalahan sehingga Allah melindungi mereka dari akibat buruk dosa tersebut. Nah, ini yang pertama. Manusia terjaga dari dosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan khusus bagi hambanya yang taat. Menjaga mereka agar tidak terjatuh dalam dosa melalui petunjuk ketakwaan dan lingkungan yang baik. Petunjuk Allah membantu mereka membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ketakwaan menjaga mereka sadar akan pengawasan Allah. Lingkungan yang baik juga menjadi faktor penting dalam menjauhi maksiat. Nah ini manusia terjaga dari dosa. Maka Allah memberikan perlindungan khusus bagi hambanya yang taat. Nanti Allah akan kasih dia petunjuk, ketakwaan dan lingkungan yang baik. Ada juga yang manusia diampuni setelah melakukan kesalahan. Meskipun seseorang terjatuh dalam dosa, Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat. Kalau kita merasa dosa kita itu banyak, maka yakinilah ampunan Allah lebih banyak daripada dosa kita. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Tobat yang diterima harus tulus dengan menyesali perbuatan, tidak mengulanginya dan terus memperbaiki diri. Allah tidak hanya mengampuni dosa tersebut tetapi juga melindungi dari akibat buruknya, bahkan dalam beberapa kasus menggantinya dengan kebaikan. Nah ini kondisi kita itu Bu, kadang kita dilindungi, kadang kita diampuni ya. Nah, berikutnya saya percepat. Ada waktu 15 menit lagi. Adzabil qabri. Berlindung dari siksa yang bisa saja mengenai seseorang sesudah kematiannya sampai hari kiamat, Bu. Azab kubur itu. Ya. Jadi azab kubur itu kita mati, azab kubur berlaku. Sampai kapan? Sampai kiamat. Fir'aun sedang diazab kubur. Sudah ribuan tahun. Encan ke di narakana. Itu mah jelas ya, bukan Roni yang mengatakan. Nah, lapal adzabil qabri. Makna adzabil qabr, siksaan alam barzah terjadi setelah kematian seseorang hingga hari kiamat. Nah, kubur yang dimaksud itu bukan kuburan, karena ada orang yang meninggal di pantai, di laut, tenggelam, sungai yang enggak ditemukan. Alam kubur itu beda dengan kuburan ya.
Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Jadi kalau sudah selamat di azab kubur, maka insya Allah selamat juga di api neraka. Nah, ini Bu, ini lebih mengkerucut lagi. Kalau tadi neraka itu sebelum azab kubur, nah kalau ini sebelum azab kubur kalau azab kubur itu gini, neraka jahanam, sebelum ke neraka jahanam ada azab kubur, sebelum azab kubur ada fitnah hidup dan ada fitnah mati. Apa yang disebut dengan fitnah hidup itu? Nah, ini sebagai ujian seseorang dalam agama semasa hidup dan matinya. Nih, Bu. Lafal min fitnatil mahya wal mamat. Nah, ini fitnah kehidupan ini nih, Bu. Nah, godaan duniawi. Secara godaan duniawi, Bu, itu fitnah kehidupan. Dorongan hawa nafsu. Terus kebodohan juga sama, ini fitnah kehidupan. Dan hilangnya kesabaran ketika mendapat musibah. Dikasih sakit ngarasula. Kalau dikasih sakit ngarasula, ngeluh terus. Aduh, abi geus putus asa hirup teh. Ya Allah, mulai mautkeun atuh mautkeun itu. Misalkan pamajikan eueuh, misalkan, atau salaki eueuh, barudak jarauh, misalkan. Nah, itu kan putus asa. Hilangnya kesabaran ketika mendapat musibah. Ini fitnah kehidupan, Bu. Fitnah kehidupan. Aduh, ieu nyeri huntu, ganti wae kitu ke nyeri ku huntu domba. Misalkan. Cing sabar. Cing ridho. Sanes cing ikhlas ya. Jadi kalau ada orang yang kena musibah ulah cing ikhlas. Cing ridho. Ari ikhlas mah hablum minallah saat niat. Nah, rata-rata orang itu sok dibalik antara ridho. Cing ikhlas, cing ridho, mah ari ikhlas cing ridho teh naon? Narima sanes. Ikhlas itu memurnikan. Ya. Jadi sok aja qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ada enggak di sana ridho? Enggak ada. Yang ada adalah mentuhankan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, menjadikan Allah tempat bergantung, dan meyakini Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan meyakini bahwa tidak ada yang setara dengan Dia. Jadi kalau ada yang kena musibah, katakan cing ridho, nampi gitu. Karena kalau tidak ridho, hilangnya kesabaran saat tertimpa musibah, itulah yang dikatakan dengan fitnah kehidupan. Belum lagi nanti masuk ujian ini sangat berat dan hanya sedikit orang yang bisa melewatinya dengan selamat kecuali mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, kalau fitnah ini terutama dalam hal ini, Bu, subhat, keraguan. Jadi kalau subhat ini muncul dari ketidaktahuan antara hak dengan batil. Sedangkan kalau syahwat itu dia tahu tapi hayang neutreu we ngalakukeun eta. Tos terang mabok teh haram, neutreu we hayang mabok gitu kan. Tos terang zina teh haram, tetep we ngecer gitu. Iya. Tos terang judo teh haram, judi online teh judi we gitu. Tos terang pinjaman online teh haram, pinjaman online gitu. Padahal dia udah tahu itu haram. Udah tahu pacaran teh haram, tetep yang bobogohan gitu. Nah, itu syahwat. Itu fitnah. Kesimpulannya apa ini? Fitnah kehidupan adalah ujian yang bisa muncul dari keraguan dan hawa nafsu yang jika tidak diatasi dapat menyesatkan manusia. Kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari dua fitnah ini agar tetap berada di jalan yang benar. Ada juga fitnah kematian. Iya tabu. Ujian yang menimpa seseorang ketika berada di ambang kematian atau sakaratul maut menjelang akhir hidupnya. Ini, Bu, nanti godaannya Pak, ada godaan dan bisikan setan, Bu.
Pada saat menjelang kematian, setan akan berusaha keras untuk menyesatkan seseorang, mengganggu keimanan dan menggoyahkan keyakinan tauhid mereka. Ini bisa berupa bisikan atau dorongan agar seseorang meragukan keyakinannya kepada Allah atau berpaling dari iman yang telah dipegang teguh sepanjang hidup. Ketika sakit, karena dia hilang kesabaran saat sakit, pas tiba waktu sakaratul maut, didatangi oleh setan. Capek gering wae, hayang caget, ngilu atuh ka urang. Ngiring ke setan. Suul khotimah. Pan orang yang sakit tuh sukanya putus asa, Bu. Maka setan datang tuh di akhir kehidupannya sakaratul maut. Nyeri gering wae hayang cager, hayang cager. Rek ngilu ka urang, nu penting bisa cager. Ngiring beletuk maut. Ini waktu yang sangat dinanti-nantikan oleh setan agar nanti bebarengan masuk neraka. Kerengemutan itu ini datang setan. Kumaha capek hate teh. Ngilu atuh ka dieu ke dibere gitu. Nya gitu. Ini godaan dan bisikan setan di akhir kehidupan seseorang. Ini fitnah mati, Bu. Keung tuh, Bu. Ibu tos rajin ngawas, abi tos rajin ngawas, rajin sholat, lain sebagainya. Tapi karena satu hal, karena fitnah tadi hidup, fitnah kehidupan, kita tidak menerima terhadap cobaan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan. Kacacanak dugikeun ka maot, tiba-tiba setan datang, capek, gering wae. Milu atuh ka urang mun hayang cager mah nya ini. Geletuk suul khatimah. Maka berlindung wa min fitnatil mahya wal mamati, agar kita terhindar dari semua itu. Ya Bu ya. Nah, ini karena waktu nanti saya kirimkan filenya. Ada juga ujian keteguhan iman, Bu. Ya. Terus lagi ada juga belum lagi pertanyaan alam kubur, Bu. Nanti kan ditanya, siapa Tuhanmu? Dan kita tidak bisa niron. Siapa nabimu? Dan apa agamamu? So, kalau selama di dunia tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tempat kita kembali, lalu ketika ditanya apakah kita bisa menjawab Allah? Terus ketika ditanya siapa nabimu, kalau kita tidak kenal dengan nabi kita, tidak mau mencontoh nabi kita, tidak mau mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh nabi kita, lalu ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, siapa nabimu, apakah kita bisa menjawabnya? Tidak. Apa agamamu? Kalau selama di dunia kita nggak jelas agamanya, tidak mempertahankan agama yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu ketika malaikat munkar dan nakir ditanya apa agamamu, apakah kita bisa menjawab? Oleh karena itu di dunia ini kita siapkan, kita jadikan tempat tujuan kita itu Allah, 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 Allah. Dan untuk bisa mencapai semua itu sunnah Rasulullah. Kalau kita nggak paham dengan hadis, tidak paham dengan sunnah, bagaimana para ulama yang mengikuti Quran dan sunnah menjelaskan semua itu, kita ikutin. Dan kita pertahankan agama kita saat ini, yaitu al-Islam. Ya kalau mereka yang beriman dan teguh akan bisa menjawab dengan benar, tapi kalau mereka yang tersesat akan kebingungan. Belum lagi rasa takut dan ketidakpastian, Bu. Saat seseorang mendekati ajal seringkali muncul rasa takut, Bu. Cemas. Dan ketidakpastian ini juga bagian dari fitnah kematian, Bu. Kita lihat ya kemarin Marisa Haque. Ya Allah ya Karim. Ini saya update terus, Bu ya. Marisa Haque itu profesor dia. 2 hari sebelum meninggal dia sudah mewanti-wanti. Tapi segitunya, geletuk maut, tidak sakit, hanya berhenti jantung atas. Insya Allah. Karena biasanya orang yang kena fitnah kematian, dia akan banyak ketakutan. Ini fitnah kematian dan kita memohon kepada Allah, ya Allah jauhkan dari rasa takut itu gitu kan. Jauhkan dari rasa cemas itu gitu kan. Ketakutan akan kehidupan setelah mati termasuk apa yang akan terjadi dalam kubur dan di akhirat bisa menjadi cobaan berat bagi seseorang. Oleh karena itu fitnah kematian juga mencakup rasa khawatir dan kegelisahan yang bisa menggoyahkan ketenangan batin seseorang. Terus saya nama cakap, ya Allah,
la haula wala quwata illa billah. Kalimat sakti Ibu, la haula wala quwata illa billah itu. Saat Ibu sedang dalam kekurangan, la haula wala quwata illa billah. Saat Ibu dalam kesempitan, la haula wala quwata illa billah. Saat Ibu dalam kondisi kekhawatiran, kecemasan, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah. Kalimat hauqalah itu kalimat sakti. Cemas, takut ini, takut itu, la haula wala quwata illa billah. Ini bekal untuk saya, untuk ibu-ibu. Mungkin ibu sudah banyak menyaksikan orang yang mau meninggal tuh panik, cemas, itu kena fitnah kematian. Terus lagi ini dampak terhadap akhir hidup husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, salah satu kekhawatiran utama dalam menghadapi fitnah kematian adalah kemungkinan terjadinya su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk, di mana seseorang meninggal dalam keadaan yang tidak baik atau tidak beriman. Na'udzubillah. Dan yang keenam, pentingnya doa untuk perlindungan. Kita memohon ya, karena beratnya ujian ini, umat Islam dianjurkan untuk apa? Sering berdoa meminta perlindungan dari fitnah kematian. Ingat Bu, ini tempatnya istimewa saat sholat. Waktunya waktu sholat. Dan setelah sholawat, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini pas waktu sholat. Sedangkan sholat itu wala dzikrullahi akbar. Zikir yang paling tertinggi di antara zikir adalah sholat. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling tinggi adalah dalam sholat. Ini diminta saat sholat. Kalau ibu sholat 17 rakaat, 17 kali memohon. Berapa kali berarti? 5 kali memohon ini. Karena kan tiap salam, sebelum salam. Kalau sholat sunat, berarti setiap kali sholat sunat memohon ini. Maka cing khusyuk didinya teh. Ya, ketika sudah dibekali ini, saat kita memohon Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, kita pun merdih ke Allah itu, ya Allah, jauhkan hamba dari neraka jahannam dan dari perbuatan-perbuatan yang akan menjuruskan hamba ke dalam neraka jahannam. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari siksa kubur, ya Allah, jauhkanlah hamba dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Tadi hilangnya kesabaran saat tertimpa musibah, itu kebodohan, terus lagi dan lain sebagainya. Nah itu. Nah yang terakhir, ini kesimpulannya dengan demikian, fitnah kematian adalah ujian berat bagi setiap muslim dan keteguhan dalam iman serta perlindungan Allah sangat diperlukan untuk bisa melewatkannya dengan baik. Dan terakhir ini Bu, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa ini merupakan bagian dari permohonan perlindungan kepada Allah dari berbagai macam fitnah dan keburukan. Termasuk fitnah yang terbesar yang akan terjadi menjelang hari kiamat, yaitu kemungkinan kemunculan Kemunculan Al-Masihid Dajjal. Al-Masihid Dajjal adalah sosok yang dikisahkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai ujian atau fitnah terbesar yang akan menimpa manusia. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, menipu banyak orang dengan kekuatan dan mukjizat palsunya, serta membawa kerusakan besar di muka bumi. Fitnah Dajjal dianggap sebagai ujian keimanan terbesar yang pernah ada sejak diciptakannya dari Adam hingga hari kiamat. Sok bayangkan Bu, ketika permukaan bumi kering, tidak ada air, tanaman pun mati, hewan ternak pun banyak yang mati. Tiba-tiba dia datang dan mengatakan, kamu pingin ini subur? Kira-kira orang-orang bakal menjawab seperti apa? Iya. Hujan turun hujan. Lalu tanah menjadi subur, tanaman yang mati menjadi hidup, lalu hewan ternak pun bisa makan, maka kehidupan menghijau. Tapi dia sudah terkena fitnah Dajjal dan dipastikan tidak akan kembali lagi kepada Islam, dan dia pun nanti di akhirat akan masuk neraka. Berat ujian ini Bu. Berat gak Bu? Saat dalam kondisi lapar,
Saat dalam kondisi kekeringan, dia muncul, saya Tuhan. Kalau kamu ikut saya, maka ini akan subur. Kira-kira banyak orang yang ikut atau enggak? Semuanya ikut, Bu. Maka kata Nabi, kalau engkau mendengar berita tentang Dajjal, pergi sejauh-jauhnya. Karena kalau sudah ketemu dengan Dajjal, maka dipastikan tidak akan kembali kepada keimanan. Inilah fitnah Dajjal. Maka sampai-sampai Nabi 15 abad yang lalu mengajarkan doa ini, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Nah, itulah ibu-ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan 4 doa perlindungan ini bisa kita praktekkan dengan penuh penghayatan dan permohonan kepada Allah. Ya, kita ulangi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah jahat Masih Dajjal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di bulan depan. Sekarang bulan Rabiul Akhir. Bulan depan lagi ketemu Jumadal Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 4 bulan lagi ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.